Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragi kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Kongres luar biasa Demokrat kudeta AHY, Demokrat Sumut mengadu ke polisi. Vaksinasi COVID-19 tahap 2 di Batubara capai 41,5%. Abu vulkanik ancam kesehatan paru-paru. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Tensi politik Partai Demokrat kian memanas, upaya penggulingan Agus Harimurti Yudhoyono kian ketara. Bahkan pada Kamis malam, sejumlah pengurus inti Demokrat Sumatera Utara membuat laporan di Polrestabes Medan karena adanya rencana kongres luar biasa partai di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. KLB tersebut ditenggarai ilegal. Pada Kamis malam, sejumlah petinggi Partai Demokrat Sumatera Utara mendatangi Polrestabes Medan. Mereka melaporkan soal kabar bahwa akan ada kongres luar biasa di salah satu hotel di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. DPD Demokrat Sumatera Utara sendiri telah mengumpulkan sejumlah bukti. Mereka menuding KLB yang digagas oleh sejumlah elit Demokrat yang telah dipecat itu adalah ilegal. Ketua DPD Demokrat Sumatera Utara Heri Zulkarnain bahkan telah mengutus beberapa kader untuk memantau situasi di hotel tersebut. Dia menyebut tanda-tanda akan digelarnya KLB sudah mulai terlihat. Informasi yang beredar, Muldoko akan hadir dalam KLB yang ditenggarai akan menggulingkan AHY dari kursi ketua umum partai itu. Manifest penerbangan yang memuat nama Muldoko menuju ke Medan beredar luas di grup-grup percakapan. Demokrat Sumatera Utara meminta KLB tersebut segera dibubarkan demi alasan hukum karena tidak sesuai dengan kehormatan dan kedaulatan partai. Informasinya, KLB tersebut digelar pada 4 hingga 6 Maret. Dari DPD Partai Demokrat Sumatera Utara bersama dengan para ketua DPC se-Sumatera Utara yang hadir pada saat ini melaporkan kepada Poltabes Kota Medan, di mana kita ketahui bersama ada KLB ilegal Partai Demokrat di Hotel di Hill, di mana itu adalah wilayah hukum dari Poltabes Medan. Kami minta kepada Poltabes Medan untuk dibubarkan demi hukum, karena tidak sesuai dengan kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat. Sebelumnya di tengah gencar isu kudeta terhadap AHY, Partai Demokrat memecat sejumlah kader yang diduga terlibat dalam upaya tersebut. Mereka diantaranya Darmizal, Yusdarso, Tri Yulianto, Joni Allen Marbun, Sofwatillah Mojaib, Ahmad Yahya, dan Marjuki Ali. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, penyakit diare saat ini telah mewabah di Nias, Provinsi Sumatera Utara. Tercatat telah 6 balita meninggal dunia dari 200 lebih balita yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah M. Thomsen Nias di Gunung Sitoli. Ratusan anak balita di Kepulauan Nias, Sumatera Utara diserang penyakit diare. Pihak fasilitas kesehatan terus giat menangani perawatan pasien penyakit ini dan menyerukan agar semua pihak beserta orang tua cekatan melakukan pencegahan jenis penyakit ini. Menurut data yang diinformasikan pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah RSUD M. Thomsen Nias di Gunung Sitoli, sepanjang bulan Januari hingga Februari 2021 ini telah melakukan perawatan terhadap 216 balita penderita penyakit diare. Dari jumlah tersebut telah meninggal dunia sebanyak 6 orang, dan 18 orang anak balita saat ini masih menjalani perawatan intensif. Hal ini menunjukkan angka penderita penyakit diare golongan anak-anak balita cukup drastis di awal tahun ini di Kepulauan Nias. Sementara 6 orang yang dikabarkan meninggal itu dominan berasal dari daerah Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat. Dokter spesialis anak RSUD M. Thomsen Nias melalui sejumlah media menyebut penyakit diare disebabkan karena virus dan disusul bakteri serta jamur.
Diare ini merupakan kejadian luar biasa atau KLB dan dikategorikan suatu wabah di Kepulauan Nias. Januari Februari ini ada kurang lebih 216 orang yang diare, dan mungkin diantaranya itu ada beberapa orang yang tidak selamatkan, ada 6 orang ya, ada yang masuk data sama kita ada 6 orang, rinciannya itu ada dari Kota Gunung Sitoli 4 orang, dari Nias Utara ada 1 orang, dan Nias Barat ada 1 orang. Nah, kenapa ini mereka tidak tertolong? Bisa aja ada beberapa faktor. Terkadang lama dibawa ke rumah sakit. Kami himbau kepada masyarakat, jangan sampai terlena kita. Kalau ada misalnya anak kita yang sudah ada gejala-gejala diare, segeralah bawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Haugo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, kantor wilayah Kemenkumham Sumatera Utara dan Lapas Kelas 2B Tanjung Balai Asahan menggagalkan peredaran narkoba dalam lapas saat melakukan razia di kamar warga binaan. Selain narkoba, petugas juga menemukan puluhan ponsel, mancis, dan senjata tajam yang disimpan di atas atap kamar. Petugas Lapas Kelas 2B Tanjung Balai Asahan menggagalkan peredaran narkoba dengan menemukan 3 bungkus ganja kering yang disimpan warga binaan di atas atap kamar. Satu persatu warga binaan tidak luput dari pemeriksaan petugas. Meski sempat mengelabui petugas saat diperiksa, sejumlah ponsel berhasil ditemukan petugas. Tidak hanya itu, benda tajam dan barang elektronik juga disita. Muhammad Tafib, Kabid Pembinaan Divpas Kanwil Kemenkumham Sumut mengatakan, razia dilakukan sebagai upaya bersih-bersih warga binaan untuk mencegah barang terlarang masuk. Kegiatan penegakan Kamtib dari Divisi Pas Kantor Wilayah Sumatera Utara, nah itu memang rutin kita laksanakan di UPT pemasyarakatan yang ada di Sumatera Utara. Apalagi itu ada laporannya itu di 03 untuk bulan Maret. Jadi temuan apa yang kita temukan saat pemeriksaan radio ini, Pak? Nah, temuan ganja tadi itu di kamar 5C, nah di atas seng ya, nah, di atas seng ada 3 bungkus yang masih utuh. Selanjutnya barang sitaan akan dilakukan pemusnahan untuk mencegah masuknya barang terlarang. Petugas akan memperketat penjagaan. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Vaksinasi COVID-19 tahap 2 di Batubara capai 41,5%, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Proses vaksinasi COVID-19 tahap 2 dosis ke-1 di Batubara, Sumatera Utara telah mencapai 41,5% yang menyasar petugas pelayanan publik seperti ASN, TNI, dan Polri. Vaksinasi COVID-19 tahap 2 dosis ke-1 digelar serentak di seluruh puskesmas di Batubara sejak 3 Maret lalu. Vaksinasi tidak digelar terpusat untuk mengantisipasi terjadinya antrian peserta. Kepala Dinas Kesehatan Batubara Wahid Kusyairi mengatakan, capaian target vaksinasi COVID-19 tahap 2 untuk dosis ke-1 di Batubara telah mencapai 41,5% dari total kuota 1.896 orang. Sedangkan vaksinasi tahap 1 telah rampung seluruhnya, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Menurut Wahid, animo masyarakat di Batubara cukup tinggi untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Terbukti sudah banyak masyarakat yang mengajukan diri untuk divaksin, namun kuota vaksin yang tersedia terbatas sehingga vaksinasi dilakukan bertahap sesuai skala prioritas. Alhamdulillah tahap 1 kita sudah selesai di akhir Februari yang lalu. Itu kuota yang diberikan kepada kita, target sasaran itu sebanyak 1.072. Dan kita semua sudah kita laksanakan dan melebihi daripada kuota tersebut, sehingga pencapaian kita untuk tahap 1 ini sebanyak 101,5%. Nah sekarang kita masuk kepada tahap kedua, di mana sasarannya adalah pekerja publik atau pelayan publik
TNI Polri, guru, bahkan juga lansia untuk seterusnya. Untuk kali ini sasaran kita ditetapkan itu 1.896 dan mudah-mudahan hari pertama itu sudah tercapai sebanyak 41,5%. Alhamdulillah. Berapa hari ini Pak? Ini baru 1 hari semalam. Yang hari ini kita belum tahu dan memang target kita sudah selesaikan ini bisa selesai 3 hari. Tapi ini 3 hari mungkin akan melebihi target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk Kabupaten Batubara. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, sejak vaksinasi COVID-19 perdana di Kota Medan digelar dan sampai saat ini proses vaksinasi terus berjalan. Dinas Kesehatan Kota Medan telah mendata sebanyak 38.160 tenaga kesehatan di Kota Medan telah disuntik vaksin. Namun beberapa di antaranya masih ada yang belum divaksin dikarenakan belum terregistrasi. Sebanyak 38.160 tenaga kesehatan di Kota Medan telah mengikuti vaksinasi di tahap pertama penyuntikan vaksin pada garda terdepan penanganan COVID-19 untuk Kota Medan sekitarnya. Selama proses vaksinasi, terdapat 2 sektor yang menjadi fokus utama Satgas Penanganan COVID-19 Kota Medan, yakni pertumbuhan ekonomi dan penekanan penyebaran COVID-19. Saat ini pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan menjadi lebih baik dari kota lainnya. Namun belum membaik untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Di mana setiap harinya pasien positif di Kota Medan masih terus bertambah. Juru bicara penanganan COVID-19 Kota Medan, Mandohar Tambunan menyebutkan bahwa vaksin ini memberikan dampak yang cukup berarti dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19 terutama kepada tenaga kesehatan. Ia menargetkan seluruh nakes di Kota Medan sudah disuntikan agar bisa mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok yang betul-betul maksimal. Sebelumnya juga secara serentak, pihak Dinas Kesehatan Kota Medan telah menyuntikan vaksinasi pada pelayanan publik seperti jurnalis, pedagang, dan supir angkutan umum di beberapa pasar dan terminal di Kota Medan. Dengan baik ya. Cuman dalam berjalan dengan baik itu bukan berarti dia cepat, enggak ya. Masih ada beberapa masalah di lapangan. Ya memang tertangani. Ya contoh seperti untuk pemberian vaksin tahap pertama untuk para nakes. Ya itu yang tadinya untuk nakes itu udah kita lihat ya jumlah terakhir pemberiannya itu seharusnya semua itu akan diberikan total vaksin itu sesuai yang kita terima itu sekitar 38.160 vial ya. 38.160 vial itu harusnya sudah sudah terberikan semua ya. Cuman mungkin masih ada yang tertinggal terutama yang bagi vaksin kedua ya. Dan masih ada juga masih mendaftar teman-teman kita nakes itu ya. Ada alasannya karena mungkin dia tidak mendaftar, ada alasannya karena tidak ada terdata. Sementara jauh hari kita sudah edukasi, sudah kita sosialisasi semua untuk ikut ya, berpartisipasi dan berdedikasi untuk mendapatkan vaksin COVID. Tapi masih ada juga. Bahkan kita sampai salah satu yang kita buat adalah vaksin massal di USU. Nah itu adalah salah satu untuk menarik semua teman-teman nakes supaya terpapar semua dengan vaksin. Itu dia. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, sebanyak 62 orang petugas Lembaga Permasyarakatan Narkotika kelas 2A Pematang Siantar menerima vaksinasi tahap 2 untuk pelayanan publik. Dengan adanya vaksin ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 di lingkungan lapas. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Pematang Siantar yang berlokasi di Pematang Raya, Simalungun, Sumatera Utara mengikuti vaksinasi COVID-19 tahap 2 untuk pelayanan publik pada tanggal 3 Maret lalu. Sebanyak 62 orang petugas akan menerima vaksin Sinovac dosis pertama oleh petugas vaksinator Dinas Kesehatan Simalungun. Kalapas Narkotika kelas 2A Pematang Siantar Epa Hirmanik terlebih dahulu diberi vaksin kemudian diikuti para pegawai lapas lainnya. Para petugas lapas menjadi salah satu prioritas penerima vaksin karena merupakan pelayanan publik yang bersinggungan dengan masyarakat luas. Melalui vaksinasi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 di lingkungan lapas.
Saat pelaksanaan vaksinasi, turut dihadiri Bupati Simalungun JR Saragi, didampingi Dandim 0207 Letkol Infanteri Roli Souhoka. JR Saragi mengapresiasi atas aktifnya pihak lapas untuk mengikuti vaksinasi tersebut. Kemudian akan berlanjut pemberian vaksin kepada warga binaan di lapas. Di lapas ini tahap pertama seluruh pegawai lapas sudah minta divaksin semua. Ya, nanti habis itu kita minta berapa jumlah narapidana di sini, mereka juga mempunyai hak yang sama ya. Walaupun mereka sedang ditahan, tapi itu adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Setelah menerima vaksin, Kalapas Narkotika kelas 2A Pematang Siantar Prayer Manik menyampaikan apresiasinya kepada Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Simalungun JR Saragi atas perhatian yang diberikan kepada pihaknya dalam rangka pemberian vaksinasi. Bertempat di Lapas Narkotika Pematang Siantar, kita adakan kegiatan vaksinasi terhadap 62 petugas lapas, dan ini merupakan tahap pertama dan tahap kedua nanti dilaksanakan setelah 14 hari ke depan. Jadi hari ini kita laksanakan vaksinasi COVID untuk menjaga petugas lapas Narkotika Raya agar terbebas dari COVID-19. Dan tak lupa saya juga menyampaikan apresiasi tinggi dan kebanggaan tertinggi kepada Ketua Satgas COVID-19 di Simalungun, yaitu Bapak Bupati Simalungun, atas kesediaan beliau hadir dan turut serta menyaksikan pelaksanaan kegiatan hari ini. Dengan telah divaksinnya para pegawai lapas, diharapkan semangat mereka melaksanakan tugas di tengah pandemi COVID-19 semakin meningkat. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pasca awan panas guguran disertai erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara beberapa hari lalu, pemerintah mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker dan pelindung mata karena abu vulkanik berdampak buruk bagi kesehatan yang menyebabkan sesak napas. Menurut dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe, dampak abu vulkanik sangat berbahaya bagi kesehatan. Dikarenakan abu vulkanik dapat berkumpul di bagian paru-paru yang dapat menyebabkan sesak nafas. Terlebih jika orang tersebut sudah pernah mengalami atau memiliki riwayat penyakit pernapasan. Abu vulkanik dapat memperparah kondisi kesehatan dari orang tersebut. Sehingga langkah yang harus dilakukan adalah menggunakan masker penutup hidung dan mulut. Selain itu, hindarilah aktivitas di luar ruangan. Dikarenakan abu vulkanik yang sangat tebal masih bertebaran di udara ataupun menempel pada benda-benda di sekitar. Aktivitas dikurangi di tempat yang banyak debu, olahraga malah dilarang gitu. Karena akan memperbanyak aliran udara masuk ke paru-paru. Artinya pengendapan akan makin kuat, makin banyak. Oh, sama sekalian pembersihan di lingkungan berarti ya, Dok? Tidak terbersihkan, di pohon-pohon itu hanya hujan yang bisa membersihkannya. Tak ada cara. Berarti ada cara. Jadi hanya mengurangi aktivitas di tempat yang banyak debu. Sama rutin pakai masker tadi. Pakai masker. Siap. Kalau untuk maskernya, masker biasa, masker kain bisa untuk mencegah debu, bukan untuk seperti virus seperti ini kan? Iya. N95. Tapi kalau untuk debu hanya masker kain pun boleh. Ya. Saat ini Gunung Api Sinabung masih berstatus siaga level 3. Untuk itu, warga diimbau untuk tidak memasuki zona merah Gunung Api Sinabung. Dan bagi warga yang terpapar abu vulkanik untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan selalu menggunakan masker. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, meminimalisir saat terjadinya kebakaran dan untuk memangkas waktu tempuh jarak menuju lokasi, pemerintah Kota Medan menambah 3 unit mobil pemadam kebakaran. Wali Kota Medan Bobi Nasution juga menargetkan respon time pemadam kebakaran di bawah 15 menit. Wali Kota Medan Bobi Nasution bersama Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman mengikuti upacara HUT Pemadam Kebakaran ke-102 di ruangan Comment Center Pemko Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Sumatera Utara.
Upacara yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan saat ini tugas pemadam kebakaran tidak hanya untuk memadamkan api saja. Pemadam kebakaran juga merupakan penyelamatan bagi masyarakat, salah satunya seperti membantu hewan peliharaan warga yang terjebak di ketinggian. Wali Kota Medan Bobi Nasution dalam HUT Damkar ini mengatakan Pemko Medan akan melakukan penambahan 3 unit mobil pemadam kebakaran untuk meminimalisir kebakaran serta memangkas waktu tempuh. Bobi juga mengatakan Mendagri memberikan waktu respon time untuk pemadam kebakaran 15 menit setelah info diterima. Pihaknya juga menargetkan respon time di bawah waktu 15 menit. Untuk menunjang kinerja para personil pemadam kebakaran terlebih di tengah pandemi COVID-19, Pemko Medan akan melakukan penambahan sejumlah peralatan serta pelatihan terhadap SDM personil Damkar Medan. Kita pasti nambah armada, tapi yang juga perlu ini UPT-nya kita ditambah biar apa? Biar jarak atau waktu tempuh kendaraan pemadam ini ke lokasi masyarakat ini nggak terlalu jauh lagi. Kita diberi ketentuan itu maksimal 15 menit. Respon time-nya. Kalau bisa kita target kita di bawah 15 menit, tapi sebelum itu target itu kita capai, masih ada yang harus kita lakukan, yaitu membentuk UPT. Minimal kita tambah 3 lagi ya Pak ya. Minimal kita tambah 3 lagi. Tadi juga instruksi dari Bapak Mendagri untuk memberi perhatian khusus, karena sekarang pemadam kebakaran bukan hanya mengurusi untuk memadamkan api, tapi keselamatan juga itu juga harus diperhatikan. Dan menunjang kondisi hari ini masa pandemi COVID, tadi diinstruksikan juga kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi sekarang, begitu juga dengan peralatan dan tenaga semuanya, tenaga pemadam kebakaran harus kita personilnya harus kita beri pelatihan ke depan. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.